Cara saya untuk keluar dari lingkaran kecemasan berlebih beserta sensasinya itu banyak, nggak cuma satu aja. Semua yang saya share di channel ini itulah yang saya lakukan untuk cepat sembuh. Saya nggak bisa menyembuhkan, saya cuma sharing aja. Semua isi video yang saya buat pun sudah saya praktekkan sendiri, dan semuanya saya bagikan sesuai pengalaman dan kapasitas saya. Selain itu juga, semua video yang saya buat sudah saya struktur sedemikian rupa, biar teman-teman paham. Karena saya juga pernah merasakan, meskipun ada informasi yang terlihat sangat simpel, betapa sulitnya memahami sebuah informasi itu ketika mengalami gangguan kecemasan berlebih. Saya juga pernah kesulitan, makanya ketika membuat video, saya selalu berusaha membuatnya sesimpel mungkin dan berusaha nggak bertele-tele, dan saya selalu sertakan solusinya di setiap video. Saya nggak bisa menyembuhkan, kamu yang menyembuhkan diri kamu sendiri. Saya hanya berbagi pengalaman kalau semua keluhan ini bisa disembuhkan. Terlebih di video yang sudah saya buat, saya selalu berikan solusinya. Teman-teman tinggal praktekin aja, karena metode yang saya lakukan, tekniknya ya praktikal semua, harus praktek. Emang susah, tapi bisa kalau ada kemauan, nggak cuma diem aja. Kalau mau sembuh dengan tanpa bantuan profesional, ya belajar dan berlatih aja. Belajar sama orang yang pernah mengalami hal serupa, terus bisa ikutin caranya. Di luaran banyak channel yang bahas NC, teman-teman bisa pilih sendiri, senyamannya teman-teman aja. Yang kira-kira berpengaruh ya lakukan, karena saya juga nggak pernah ke profesional, paling cuma ke dokter aja, itu pun buat berobat pas kena keluhan lambung. Sama pas badan saya rasanya udah nggak kuat, saya pergi ke rumah sakit, karena saya juga pernah diopname beberapa hari gara-gara keluhan kecemasan. Tapi kalau teman-teman benar-benar udah nggak sanggup, udah nggak kuat, udah mentok, nggak ada salahnya ke profesional, ke ahlinya. Kesembuhan yang saya dapatkan dari hasil banyak latihan dan ikhtiar, kayak melatih pikiran, melatih respon biar nggak mudah ke trigger, melatih fisik biar nggak mudah capek dengan olahraga, meskipun olahraganya cuma yang ringan-ringan aja. Kemudian melatih mental biar nggak takut ini itu dengan mendatangi pemicunya. Terus selalu mencukupi nutrisi dari makanan dan vitamin mineral biar nggak terjadi defisiensi atau kekurangan. Untuk sembuh saya nggak diem aja. Jadi sudah sejauh mana ikhtiarmu? Apa yang sudah dilakukan setiap harinya untuk sembuh? Terlepas dari semua ikhtiar yang saya lakuin, ada satu hal lagi yang membantu saya cepat sembuh, yaitu melepaskan keinginan untuk cepat sembuh dan tidak memikirkan kapan sembuh. Sebelumnya, pernah nggak teman-teman menginginkan sesuatu, tapi ketika hal itu semakin diinginkan, semakin dipikirkan, hal yang diinginkan itu kadang nggak kesampaian, kayak susah banget dapetinnya, malah kadang kayak dijauhin. Tapi ketika sampai pada titik pasrah, sudah merelakan, sudah melepaskan keinginannya, tapi tetap jalanin aja gitu, tanpa ada rasa keinginan yang tinggi, ibaratnya kayak mau dapat ya syukur, kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa. Dan setelah melepaskan keinginan itu, entah gimana dan dengan cara apa, hal yang tadinya kita inginkan tiba-tiba dapat juga. Saya sering mengalami hal seperti itu soalnya. Pas saya menginginkan sesuatu, rasanya kok kayak susah banget digapai, tapi pas nggak menginginkannya, kok kayak gampang banget dapetinnya. Semesta seperti memberikan semuanya ketika kita udah siap menerima. Kalaupun nggak langsung dikasih, pasti ada aja jalannya, kayak dimudahkan gitu. Nah, itu yang saya lakuin juga ketika mengalami kecemasan berlebih. Saya melepaskan keinginan untuk cepat sembuh dan nggak memikirkan kapan sembuh. Karena saya mengalaminya sendiri, semakin saya ingin cepat sembuh dan selalu mikir kapan sembuh, rasanya saya malah makin menderita. Karena suka jengkel sendiri, suka menyalahkan diri sendiri juga. Saya suka marah, emosi, karena rasanya saya udah ikhtiar ini itu, tapi kondisi saya nggak membaik juga. Perasaan jengkel, marah, menyalahkan diri sendiri juga mungkin berpengaruh ke hormon, mental, pikiran, dan perasaan saya. Makanya proses recovery juga melambat. Begitulah yang saya rasakan. Tapi ketika saya melepaskan keinginan itu, tidak memikirkan kapan sembuh, saya jadi bisa lebih rileks. Karena rileks kan tidak ada ketegangan, jadi semuanya berjalan lebih selaras. Penyembuhan juga bisa lebih maksimal, tapi harus teman-teman pahami juga, ketika melepaskan keinginan untuk sembuh, saya tetap melakukan ikhtiar juga, terus berproses lah intinya, kayak berproses tanpa mengharapkan hasil. Jadi saya tetap usaha, latihan, belajar, dan ikhtiar, semuanya saya maksimalin. Tapi semua ikhtiar yang saya lakukan dibarengi dengan melepaskan keinginan untuk cepat sembuh. Saya berserah, pasrah dengan hasilnya. Yang penting saya udah berusaha ikhtiar semaksimal mungkin, dan untuk hasilnya saya serahin aja sama Sang Pencipta. Setelah pelan-pelan saya bisa melepaskan rasa ingin cepat sembuh dengan ikhtiar yang tetap dimaksimalin,
perlahan kondisi saya jauh lebih membaik dan alhamdulillah saya bisa sembuh dan bisa sharing pengalaman dan solusi-solusi yang pernah saya lakukan di channel ini. Karena rasanya kalau saya masih cemas berlebih, saya nggak bakal bisa membuat video seperti ini. Ngomong aja capek, asli. Saat mengalami kecemasan, buat ngobrol aja bikin saya lemes, apalagi buat video begini. Pas kondisi masih cemas juga, buat mikir aja, buat kepala saya gampang sakit. Kayak ada tekanan kuat. Ditambah melihat komentar teman-teman, kalau belum pulih pasti saya sudah ke-trigger. Soalnya pas masih parah, saya kan suka lihat channel lain yang bahas NC. Kadang saya suka ke-trigger setelah melihat komentar yang isinya sensasi-sensasi atau keluhan. Untuk bisa melepaskan keinginan untuk sembuh pun saya agak kesusahan juga pas awal-awal, karena begitu sulitnya menerima keadaan ketika sakit dan gak berdaya dengan ketidakpastian sembuhnya itu kapan. Ya, begitulah pengalaman saya. Semakin saya ingin cepat sembuh, rasanya saya makin menderita dan kesembuhan itu terasa susah digapai. Tapi ketika saya melepaskan keinginan itu dengan tetap melakukan ikhtiar yang tetap dimaksimalin, kondisi saya semakin membaik. Ya, mungkin begitulah cara kerja semesta. Kalau kita ingin menerima ya harus bisa melepas. Ketika melepas, segala sesuatu bisa lebih mudah untuk masuk. Semoga teman-teman paham ya. Tetap semangat. Saya yakin teman-teman pasti sembuh kok. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih.